merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu di masa yang akan datang. Tahap penyusunan anggaran. Berdasarkan siklus anggaran tersebut, memungkinkan organisasi nirlaba untuk menyusun anggaran dengan memperhatikan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama yaitu tahapan persiapan. Hal ini dapat disampaikan melalui pimpinan organisasi atau dewan pembina organisasi dengan memberikan pandangan mengenai berbagai peluang serta kemungkinan atau arahan strategis terkait kegiatan yang akan dilakukan. Ulasan atau masukan dari tingkat unit kerja atau program. Arahan dari pimpinan organisasi atau dewan pembina akan ditindaklanjuti oleh unit kerja atau program melalui pengajuan desain program yang dilengkapi dengan estimasi biaya yang diperlukan. Selain itu, dibutuhkan juga indikator pencapaian untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi, yaitu tahap ratifikasi. Proses selanjutnya adalah pengumpulan atau kompilasi seluruh usulan anggaran dan mendiskusikannya bersama. Hal ini penting dilakukan karena pada tahapan ini usulan dari berbagai pihak unit kerja atau program akan digabungkan menjadi rencana anggaran organisasi. Dengan dilakukannya penggabungan ini, sinkronisasi antara program dapat terjalin satu sama lain. Yang keempat yaitu tahap implementasi. Tahap terpenting dalam proses penyusunan anggaran organisasi adalah memprediksi sumber dana untuk biaya kegiatan yang direncanakan. Padahal sumber dana dikenal sebagai bagian dari anggaran yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi. Oleh karena itu, penting untuk melihat menghitung kembali besaran perkiraan dengan menggunakan data historis yang dimiliki karena perkiraan dapat akan mempengaruhi secara langsung tingkat kegiatan yang akan dilakukan, yaitu tahap skenario anggaran. Untuk mengantisipasi sulitnya memprediksi besaran anggaran penerimaan, dapat dibuat anggaran penerimaan dalam berbagai skenario yang terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu konservasi, moderat, dan agresif. Selanjutnya yaitu penentuan biaya tetap dan biaya variabel. Setelah menentukan skenario yang digunakan, langkah selanjutnya adalah menentukan besaran biaya yang akan dianggarkan, yaitu identifikasi biaya tetap. Biaya yang harus dikeluarkan tidak tergantung pada tingkat kegiatan yang dilakukan organisasi atau dengan kata lain, ada atau tidak ada kegiatan, biaya-biaya tersebut harus dikeluarkan. Terakhir yaitu tahap proyeksi arus kas. Berdasarkan tahap-tahap di atas, tahap terakhir adalah penyusunan anggaran menggunakan komponen anggaran penerimaan yang terdiri dari 3 skenario yang tersedia pengeluaran per unit kerja atau program dengan menggunakan skenario yang sama, menetapkan biaya tetap pengelolaan organisasi sebagai minimum pendapatan yang harus diperoleh. Yaitu analisis laporan keuangan adalah proses pertimbangan untuk membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang. Prosedur analisis laporan keuangan. Ada beberapa langkah menganalisis laporan keuangan, yaitu yang pertama, memahami latar belakang data keuangan perusahaan. Yang kedua, memahami kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Yang ketiga, mempelajari dan mereview laporan keuangan. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan. Metode menganalisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu metode analisis vertikal, yaitu dengan cara membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Yang kedua yaitu metode vertikal, yaitu dengan membandingkan antara pos 1 dengan pos lainnya dengan tahun yang sama, sehingga akan diketahui dengan keuntungan atau hasil operasi pada saat itu juga. Ya,